Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Oktavia Puspita, NIM 1806704 dari kelas 3C PAUD. Dalam mata kuliah pembelajaran matematika untuk anak usia dini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan Saya di sini akan menjelaskan tentang research on effective mathematics induction atau penelitian induksi matematika efektif. Prinsip umum pengajaran efektif yang muncul dari penelitian ini dapat dan harus dipertimbangkan ketika merancang instruksi matematika untuk anak kecil. Kedua badan penelitian ini ditinjau secara singkat. Secara bersama-sama, mereka memberikan panduan tentang pengajaran yang efektif, meskipun penelitian lebih lanjut tentang strategi khusus untuk matematika diperlukan. Selanjutnya, dari penelitian instruksional tersebut ada beberapa poin. Poin pertama yaitu instructional support atau dukungan instruksional. Nah, dalam poin pertama ini ada dua dimensi. Yang pertama, promoting conceptual development atau mempromosikan mengembangkan konseptual. Pengembangan konsep ini menggambarkan suatu perilaku instruksional atau percakapan dan kegiatan yang digunakan oleh guru untuk membantu dan merangsang keterampilan berpikir anak. Nah, merujuk pada perolehan pengetahuan dan juga kemampuan untuk mengakses dan menerapkan pengetahuan di dalam situasi baru kepada anak. Selanjutnya yang kedua yaitu providing scaffolding and feedback, memberikan perancah dan umpan balik. Umpan balik ini mengacu pada berbagai interaksi di mana guru memberikan beberapa informasi kepada siswa tentang kinerja atau upaya mereka. Selanjutnya, dari providing scaffolding dan feedback itu ada 5 jenis utama interaksi umpan balik yang dijelaskan dalam kelas. Yang pertama yaitu perancah. Perancah yaitu atau scaffolding yaitu bantuan yang memungkinkan anak untuk berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik ini ditandai dengan pertukaran yang berkelanjutan dengan seorang anak, mengarahkan mereka ke pemahaman yang lebih baik atau lebih dalam tentang suatu gagasan tertentu. Yang ketiga yaitu mendorong proses berpikir, meminta atau mendukung agar pemikiran anak atau tindakannya dalam proses pemikiran yang cepat, untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang mungkin telah menyelesaikan suatu kegiatan atau menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, dengan begitu ketika dalam proses pemikirannya guru menemukan yang salah, maka guru dapat mengintervensinya dalam proses berpikir tersebut. Yang keempat yaitu penyediaan informasi. Setiap contoh memberikan peluang untuk umpan balik yang efektif dengan memperluas jawaban yang salah. Dengan begitu, guru dapat memberikan informasi yang spesifik tentang jawaban yang benar. Jadi guru harus selalu menyediakan informasi untuk memberikan jawaban yang benar dan meluruskan jawaban yang salah. Yang kelima yaitu dorongan atau penegasan. Umpan balik ini terdiri dari strategi yang dapat memotivasi anak untuk mempertahankan upaya dan keterlibatan mereka. Sebagai upaya anak untuk mendorong kegigihan
Dan ini mungkin sangat penting dalam bidang matematika karena anak-anak yang cukup dewasa biasa mengasumsikan bahwa prestasi matematika adalah produk dari kemampuan daripada usaha. Kemudian selanjutnya pada poin kedua yaitu the importance of math talk, yaitu pentingnya bicara matematika. Dalam konteks matematika ini, penggunaan bahasa guru dapat memfasilitasi koneksi antara angka, kata, dan ide. Yang ketiga yaitu grouping as an instructional strategy, atau pengelompokan sebagai strategi instruksional. Penggunaan hampir tidak ada kelompok kecil dalam program anak usia dini didokumentasikan dalam studi ini menjadi perhatian, mengingat bahwa instruksi kelompok kecil telah ditemukan menjadi konteks yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak muda. Berbagai kurikulum matematika yang menggunakan kelompok-kelompok kecil sebagai salah satu dari beberapa strategi pembelajaran utama dan menunjukkan efek positif yang substansial. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, play as teaching and learning context, atau bermain sebagai konteks pengajaran dan pembelajaran. Konteks pembelajaran yang sangat memotivasi anak-anak adalah permainan yang diperkasai anak sendiri. Bermain sebagai konteks pengajaran dan pembelajaran anak-anak prasekolah terlibat dalam berbagai jenis permainan yang berpotensi memberikan manfaat berbeda untuk pembelajaran dan pengembangan. Nah, adapun contoh bermain konteks pengajaran dan pembelajaran yang pertama yaitu blok bangunan. Bermain blok bangunan memberikan peluang berharga bagi anak-anak yang mengeksplorasi dan terlibat dalam kegiatan matematika sendiri. Anak-anak senang bermain dengan balok, itu adalah bukti bahwa mereka secara alami terlibat dalam permainan matematika dengan mereka. Yang kedua yaitu mainkan sosiodramatik. Contohnya dalam permainan sosiodramatik ini, kita mencoba 4 anak bermain toko kelontong dengan makanan, bermain mesin kasir dan kereta belanja, dan anak-anak lainnya memainkan peran sebagai manajer toko, kasir, dan pelanggan. Nah, maka di sana anak akan belajar tentang pembelajaran matematika secara tidak langsung dengan memainkan beberapa peran tersebut. Yang selanjutnya yaitu berlatih selama bermain. Mempelajari banyak keterampilan matematika awal seperti berhitung membutuhkan latihan yang sering untuk menjadi fasih. Nah, contohnya, anak-anak berusia 3 tahun dan 4 tahun akan berulang kali mencoba membangun menara blok atau merangkai satu set manik-manik dalam suatu pola sampai mereka menguasai keterampilan tersebut untuk kepuasan pribadi mereka. Yang kedua yaitu main matematika. Nah, dalam main matematika ini anak diajarkan untuk bermain dengan pembelajaran matematika yang sudah disiapkan oleh guru. Yang ketiga itu pertandingan atau games. Nah, karena dunia anak itu adalah bermain dan bermain adalah sebagai pembelajaran bagi anak usia dini, maka pertandingan dapat dijadikan suatu konteks untuk pembelajaran matematika. Dengan begitu akan memotivasi anak untuk terus belajar dan mencari tahu tentang pembelajaran matematika dengan cara yang disenangi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terdapat beberapa yang tidak terlalu jelas. Terima kasih.